Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prastio dari Prodi Sistem Informasi A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen, yaitu Pak Sujono. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Interupsi yang ada di dalam sistem operasi. 2. Proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. 3. Proteksi input atau output dalam sistem operasi. 4. Proteksi memori dalam sistem operasi. Interupsi yang ada di dalam sistem operasi. Interupsi atau interrupt adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan akan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya interupsi. Interupsi merupakan subrutin yang sudah tersedia dalam memori komputer. Tujuan interupsi yaitu 1. Secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin interupsi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. 2. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda. 3. Dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Fungsi interupsi yaitu ada 5. 1. Interupsi memindahkan pengendalian kepada interrupt service rutin melalui interrupt vektor yang berisi alamat dari semua service rutin. 2. Arsitektur interrupt harus menyimpan alamat interupsi yang diinterrupt. 3. Interrupt yang datang berikutnya dibatalkan ketika interrupt lain sedang diproses untuk mencegah hilangnya suatu interrupt. 4. Trap adalah software generate interrupt yang disebabkan oleh kesalahan atau karena permintaan user. 5. Suatu sistem operasi dikendalikan oleh interrupt. Jenis-jenis interupsi ada 3, yaitu 1. Internal HW interruption. 2. External HW interruption. 3. Software interruption. Internal HW interruption yaitu ditimbulkan atau digenerasi oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu atau selama eksekusi program. External HW interruption yaitu ditimbulkan atau digenerasi oleh device peripheral seperti keyboard, printer, mouse, dan sebagainya. Software interruption yaitu diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi INT. Penyebab terjadinya interupsi ada 3, yaitu 1. Program,
2. Timer. 3. Input atau output. Program, kalau dari program, yaitu diakibatkan adanya beberapa kondisi yang terjadi hasil dari suatu eksekusi. Kalau dari timer, disebabkan oleh timer di dalam prosesor. Hal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara regular. Kalau dari input atau output, disebabkan oleh input atau output controller, baik sebagai tanda bahwa suatu operasi telah selesai maupun memberi tanda adanya kondisi error. Interrupt input atau output ada dua macam, yaitu interrupt pendek dan interrupt panjang. Penanganan interupsi ada beberapa tahapan dalam penanganan interupsi. Yang pertama, controller mengirimkan sinyal interupsi melalui interrupt request line, atau bisa jadi melalui interrupt terus ke request terus ke line. Kedua, sinyal dideteksi oleh prosesor. Ketiga, prosesor akan terlebih dahulu menyimpan informasi tentang keadaan steknya, informasi tentang proses yang sedang dikerjakan. Proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. Proteksi adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Objek-objek tersebut bisa berupa perangkat keras seperti CPU, memori, disk, printer, dan lain-lain, atau perangkat lunak seperti program, proses, berkas, basis data, dan lain-lain. Fungsi dari proteksi ini untuk mencegah user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik di sistem operasi atau user lainnya. Jika proteksi gagal, semua hal yang dilakukan oleh program executing di user mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori user lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan bisa menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error. Penanganan proteksi. Sistem operasi harus memastikan operasi yang benar dari sistem komputer. Untuk mencegah penggunaan program melalui operasi yang berjalan dalam sistem, perangkat keras mempunyai dua mode, yaitu mode pengguna dan mode monitor. Beberapa perintah masukkan atau keluar dan perintah adalah perintah khusus dan hanya dapat dijalankan dalam mode monitor. Memori juga harus dilindungi dari modifikasi oleh pengguna. Timer mencegah terjadinya pengulangan secara terus-menerus, infinite loop. Hal-hal tersebut dual mode, perintah khusus, pengaman memori, timer interrupt adalah blok bangunan dasar yang digunakan oleh sistem operasi untuk mencapai operasi yang sesuai. Proteksi input atau output dalam sistem operasi. Input atau output adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dari proses ke piranti. Begitu pula sebaliknya. Fungsi input atau output
mengimplementasikan algoritma input atau output pada level aplikasi. Hal ini dikarenakan kode aplikasi tidak mudah menyebabkan sebuah sistem crash. Macam-macam input atau output. 1. Konektor RJ45 sebagai menyambungkan network antara komputer dengan komputer, seperti gambar yang di samping. Kedua, USB Universal Serial Bus sebagai perangkat baru yang belum pernah terinstall di komputer Anda sebelumnya. Sistem operasi komputer Anda secara otomatis akan mencoba mengenalinya dengan auto detect, seperti gambar yang di samping. Penanganan input atau output. Pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input atau output ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input atau output sebagai privileged instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input atau output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input atau output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input atau output dapat dikompromikan. Proteksi memori dalam sistem operasi. Salah satu proteksi perangkat keras ialah dengan proteksi memori, yaitu dengan pembatasan penggunaan memori. Di sini diperlukan beberapa istilah, yaitu 1. Base register, yaitu alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. 2. Limit register, yaitu nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. 3. Proteksi perangkat keras. Contoh proteksi memori. Sebuah pengguna dibatasi mempunyai base register 300.040 dan mempunyai limit register 120.900, maka pengguna hanya diperbolehkan menggunakan alamat memori fisik antara 300.040 hingga 420.940 saja. Sekian, terima kasih presentasi saya dalam menjelaskan materi yang saya berikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurangnya materi yang saya berikan. Sekian, terima kasih.